Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di vlog Inara TV channel. Yang pada menanti untuk food wraps dari abis kemarin belanja dari Pasar Parung. Alhamdulillah nih baru selesai untuk editingnya. Nah, segini banyak belanjaan Main, nanti kita bongkar semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu vlog Inara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Maaf ya untuk kemarin yang udah lama menanti video untuk food wraps-nya, baru kali ini Main bisa edit. Maklum ada bayi nih waktu masih acak-acakan. Ini Main angkutin dulu dari mobil. Tuh Main di depan lagi berdiri, nanti juga Main bikin videonya. Main lagi beberes halaman depan. Nanti Main bakal perlihatkan deh DIY sendiri dari barang-barang bekas. Bolak-balik mondar-mandir diambil satu persatu. Totalnya itu ada 3 keranjang. Dan kemarin itu total Main datang ke 1, 2, 3, 4, 5 pedagang. Jadi Main sengaja nggak mau bolak-balik ke banyak pedagang. Cukup di 5 pedagang dengan 5 varian yang berbeda-beda. Nih kita bongkar satu persatu ya. Karena jumlah personil makin banyak, makanya sekarang ini Main belinya itu langsung kiloan. Untuk wortel Main kemarin beli sekilo. Ini yang harganya 12.000 untuk per kilonya. Ini Main taruh di wadah langsung tanpa perlu dicuci, dan ini dicampur dengan wortel yang stok sisaan yang ada di kulkas. Kalau untuk yang panjang-panjang biasanya nanti Main potong dulu biar muat di food container. Untuk sayur Main nggak pernah cuci dulu ya, jadi langsung ditempatkan aja di wadah. Karena kalau kita cuci itu harus nunggu kering dulu, baru bisa tetap awet di tempatnya. Nah karena nunggunya lama, kalau untuk kering karena harus benar-benar kering. Kalau Main caranya ini lebih baik nggak dicuci sama sekali, nanti langsung masukin aja ke wadah. Dan ketika mau dimasak, baru kita melakukan proses pencuciannya, jadi lebih ringkas waktunya. Untuk sayur ini tetap yang Main rasain ketika sayuran ditaruh di wadah sama enggak itu beda. Kalau ditaruh digeletakin aja di kulkas atau ditaruh di plastik biasanya mengkirut ya, kisut-kisut gitu. Tapi kalau ditaruh di wadah food container kayak gini, dia lebih awet dan daya kesegarannya juga lebih maksimal. Nah ini toge. Untuk toge Main beli sekilo. Ini kebetulan di abang yang beda nih, tepatnya sih di depannya ya. Toge itu Main beli sekilo plus tempe 2 papan besar itu 20.000. Karena tukang tempe sama tukang toge satu tempat, dan tempenya itu gede banget.
Untuk toge sama, main langsung taruh aja di wadah kayak gini dan tanpa dicuci, langsung aja ditaruh, ringkes praktis. Ada nih orang yang katanya nyimpen toge lebih lama direndam pakai air. Tapi kalau Maiin mungkin karena masaknya rutin tiap hari dan daya konsumsinya tinggi, jadi sebenarnya toge ini nggak bakal disimpan lama-lama banget. Dan sejauh ini yang based on pengalaman Maiin pribadi, udah disimpan gini aja, ini nggak cepat rusak juga. Dan biasanya Maiin lebih senang mengurutkan sesuai menu. Jadi untuk pangan yang cepat busuk diduluin tuh untuk masaknya. Toge salah satu sayuran yang murah meriah ya, sekilo plus 2 tempe. 2 papan tempe yang ukuran gede-gede hanya 20.000. Ini udah selesai, tinggal kita tutup aja dan nanti masukin kulkas. Ibu semua kalau ngelihat penampakan jari terus paha kayak gini, tahu nggak sebenarnya ini Pak suami yang ngefood traps. Makanya lihat penampakan tangannya lebih besar karena memang Pak suami yang ngefood traps. Sekarang Pak suami open ngebantuin Maiin dan ketularan. Ngerasa serunya dan manfaatnya jika kita berhemat dengan cara memasak. Ada terapi tersendiri kalau kita megang sayur-sayuran kayak gini. Video ini pun Maiin terus terang kaget ya, karena tahu-tahu abis nyusuin anak, Pak suami bilang, udah selesai di food traps. Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk bayam sendiri, ini seikatnya 2.000 dan ikatannya tuh lumayan gede ya. Jadi seikat 2.000 dan Maiin beli 2 ikat 4.000. Yang jual udah tua banget, nggak tega kalau mau nawar 5.003. Mungkin dikasih ya kalau 5.003 biasanya. Cuman karena udah tua Maiin nggak tega, ya udah nggak apa-apa 2.000 karena memang sisa uangnya 4.000, jadi dibeliin sayur bayam iketan gede 4.000 dapat 2 ikat besar-besar. Dan bayamnya ini tuh kelihatan ya seger banget. Untuk bayam sendiri seperti biasa memang nggak dicuci juga. Langsung aja kalau Maiin sih udah dipotek-potek kayak gini dan dimasukin ke wadahnya. Buang aja bagian bawahnya yang nggak baik. Dan ini sih setelah dicek memang kondisinya fresh banget. Pasar Parung tuh emang luar biasa fresh untuk sayur-sayurannya. Tinggal masukin gini aja. Tuh, ya. Nanti kalau mau dibikin sayur buat anak, kalau diiris lebih tipis ya tinggal dipotong lebih tipis. Kalau mau dipecel pun ya tinggal direbus. Ringkes, praktis dan murah meriah. Bayam favorit. Nah, untuk next selanjutnya ini tahu. Tahu itu salah satu sayuran yang wajib kayaknya dibeli ya. Tahu kulit Maiin beli 20 biji untuk tahu kulitnya. Ini juga kebetulan di tukang yang beda, karena biasanya kalau tukang tahu di pasar itu spesial tahu aja. Dia jual tahu kulit, tahu sutra, tahu kuning, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahu kulit tadi Maiin beli 20 biji. Lalu untuk tahu putihnya, nih Maiin juga diganti aja airnya. Nah, tuh maklum ya cowok yang ngerjain ya kayak gini. Tapi salut sama niat baiknya membantu istrinya ya. Tahu Maiin beli 20 biji untuk tahu kulit dan 2 tahu putih besar. Ini totalnya 15.000. Nah, kalau ini ikan nila, Maiin beli 40.000 sekilo. Ada pilihannya sama abangnya. Jadi kalau sekilo itu mau yang isi 2 atau isi 3. Maiin beli isi 3 dan Maiin minta dipotongin kayak gini nih, karena nanti mau dipindang. Masih Pak suami yang ngerjain, Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk
bahan hewani, ini kalau spesial ikan biasanya memang main cuci dulu, bersihkan area dalamnya, baru nanti ditaruh di wadah dan disimpan di freezer. Spesial minggu ini main nggak ada ayam-ayaman, jadi no sama sekali ayam. Dan kalau untuk daging memang main jarang mengkonsumsi daging ya, lebih ke ikan-ikanan. Mohon maaf ya kalau cara kerjanya beda untuk food traps kali ini, karena memang beda tangan, beda yang ngerjain. Dan untuk belanja kali ini Pak suami yang nge-food traps, tapi kurang lebih sama karena dia juga udah minta petunjuk mesti gimana dan alhamdulillah ini luar biasa buat main. After dibersihin tinggal langsung ditaruh di tempatnya aja. Senang ya lihat yang cantik-cantik kayak gini, semua udah bersih, tinggal ditutup rapat dan ditaruh di freezer. Ini isinya kol putih, kembang kol putih ya. Tuh main beli 2 kayak gini, enak nih untuk ditumis atau di sayur. Kembang kol ini cenderung lebih awet loh, meskipun bentuknya 11-12 sama brokoli ya. Tapi kalau brokoli kan cepet banget tuh untuk rusaknya. Kalau kembang kol putih ini cenderung lebih awet. Kalau main sih cara ngebersihinnya cuman dibuang aja untuk daun-daunnya kayak gini, dan nanti langsung ditempatin di wadah tanpa perlu dicuci. Nah, kalau ini brokoli. Kalau brokoli ini memang dia lebih cepat rusak dan harganya lumayan ya. Makanya main nggak beli banyak. Tapi sebenarnya bisa sih kalau mau disimpan lebih lama. Biasanya kita cuci dulu nih pakai rendaman air garam. Terus dipotong-potong sesuai memang kebutuhan mau diolahnya kayak apa. Nanti langsung disimpan di freezer. Kalau disimpan di freezer biasanya tekstur warnanya tuh nggak berubah, tetap seger. Nah, kalau ini selada nih buat lalapan, ini juga termasuk yang nggak terlalu awet ya. Biasanya maksimal hari ketiga udah habis juga. Ini buat sarapan bikin roti telur pakai roti tawar. Pakai ini lebih ringkes, praktis, tinggal kasih telur, terus tomat sama timun. Nah, buncisnya lagi cakep-cakep banget nih. Buncis juga langsung main taruh aja kayak gini tanpa perlu dicuci. Pokoknya sih sepengalaman main, kalau belanja itu sayur-sayuran cenderung murah. Yang bikin mahal itu biasanya hewani, kayak daging, ayam, dan lain sebagainya, ikan. Pokoknya hewani intinya ya. Kalau sayur mayur sih cenderung lebih murah. Makanya bisa diakalin tuh, di-combine. Nah, kalau ini putren juga kondisinya udah kayak gini ya. Dan tuh, tinggal disimpan aja. Langsung disimpan tanpa perlu dikupas, ini sebenarnya juga bisa. Tapi kalau mau dibuka pun juga bisa. Dan kalau putren ini cenderung lebih awet kok, jadi mau gimana juga tetap aja lebih awet. Kalau ingin meringkas tempat bisa dibuka kayak main kayak gini, atau kalau memang nggak ingin dibuka juga nggak masalah. Karena intinya putren itu termasuk sayuran yang awet.
Nah, kalau ini bawang bombay, main sih nambahin aja secukupnya. Bawang bombay itu yang nggak perlu diapa-apain, tinggal taruh aja di wadah. Ini karena berhubung Pak suami yang nge-food trap, dia naruh wadah di kayak gini. Biasanya kalau bawang bombay main campur aja sama bawang putih, bawang merah, dan diletakin di luar aja, nggak usah masuk ke kulkas. Cabe-cabean. Nah, kalau untuk konsumsi cabai terus terang memang di rumah Maiin nggak terlalu gede ya, karena memang masih ada 2 bocil. Sekarang ini Abang Raja Sarhan juga udah berani sih memang makan cabai, tapi intinya sih konsumsi cabai nggak terlalu wah banget di rumah Maiin. Dan ini Maiin membeli cabai besar, ini secukupnya aja, nggak terlalu banyak. Kalau untuk cabai keriting itu udah Maiin blender, waktu itu dapat stok dari kampung. Jadi orang tua datang dari kampung bawain panen cabai. Dan itu biar menghindari busuk, Maiin bikinin jadi bumbu inti cabai, bumbu inti merah ya. Direbus, habis itu di blender dan dimasukin ke kulkas. Jadi kalau masak tinggal disendok aja. Kalau ini cabai besar, Maiin beli secukupnya dan tanpa dicuci juga, tinggal ditaruh di wadah. Ada yang menyimpannya di bawahnya ini ditaruh di tisu, tapi kalau Maiin enggak ya, biasa aja begini. Karena kalau yang Maiin rasain sih kalau untuk konsumsi 1 minggu atau bahkan 10 hari masih aman aja. Dicek aja terus. Jadi setelah after seminggu biasanya Maiin melakukan pengecekan. Biasanya kan ada embun-embun tuh di dalam dan ada genangan air. Nah, genangan airnya itu yang biasanya kita buang, kita keringin lagi baru disimpan lagi. Dan ini sawi Maiin juga belinya nggak banyak ya, segini aja. Sawi itu di sayur juga enak. Kalau Maiin sih di rumah lebih banyak sayur ya konsumsinya, karena memang lagi-lagi masih ada anak. Kalau bocil itu biasanya makan lebih cepat dan lebih lahap kalau makanannya itu berkuah. Makanya di rumah itu lebih banyak menunya itu yang berkuah alias sayur. Selesai dipotongin, tinggal ditaruh di wadah dan ditutup kayak gini. Nanti tinggal dimasukin ke dalam kulkas. Next, selanjutnya ini kikil atau kulit sapi ya. Kikil Maiin beli sekantong plastik ini 10.000. Ini di lokasinya sih di samping tukang tempe tahu. Tukang tempe, Deng. Oh, segini 10.000. Ini juga sama, tanpa dicuci langsung dimasukin aja ke wadah. Timun, nah lalapan praktis, timun, udah gitu murah. Timun Maiin beli juga nggak banyak sih. Ini niatnya tuh buat sarapan pagi, buat bikin sandwich telur, ditemenin timun, adem enak. Cara penyimpanannya juga sama, tinggal langsung dimasukkan aja ke wadah tanpa perlu dicuci. Awet kok insya Allah kalau timun ini. Salah satu juga sayuran yang awet. Nah, nyambung sekarang giliran Maiin yang nge-food traps. Kelihatan ya tangan Maiin lebih kecil dari tangan Pak suami. Ini jagung kupas, jagungnya udah dalam kondisi dikupas dan ini juga dimasukkan seperti di wadah kayak gini. Nah, ini yang tadi ya untuk bawang bombaynya Maiin remake ulang, ditaruh di wadah kayak gini dan dicampur sama bawang merah. Digeletakin aja, kalau Maiin sih posisinya naruhnya di bawah kompor biar gampang dicari dan dijangkau. Kebetulan kalau untuk bawang putih stoknya masih aman terkendali. Nah, ini dia jeruk peres. Jeruk peres ini Maiin beli di tukang sayur yang sama. Jeruk peres ini biasanya sih Maiin bikin biangan. Nanti kalau lagi kepengen es jeruk tinggal diracik aja dari biangannya. Tinggal ditaruh kayak gini, disimpan dalam wadah food container. Kalau ini kacang panjang, untuk kacang panjang Maiin sih lipat-lipat aja.
dimasukin sesuai wadah yang sisanya aja. Jadi nggak usah dibikin ribet, pakai yang ada aja. Kalau untuk food container sendiri, main di rumah itu pakai 3 pak. Cukup memenuhi kebutuhan 2 orang dewasa dan 2 anak kecil, selama ini cukup. Oh iya, mohon maaf nih, main nggak bisa ngerincin harga per satu-satu item. Kemarin itu main udah minta bon di tukang yang pertama karena itu belanjanya memang lumayan banyak. Tapi ternyata bonnya dicari-cari hilang. Tapi poinnya main inget, dari semua daftar belanjaannya itu terhitung ada 5 pedagang yang main datengin dan nanti bakal main rinciin untuk total belanja kebutuhannya. Nah, semua ini penggabungan dari belanja main plus sisa stok yang ada di kulkas. Untuk daging cincang, terus nugget, dan cabai halus itu sisa belanjaan yang ada di kulkas. Dan semua item yang tersedia di sini ini murni belanja di Pasar Parung. Perinciannya ini dia. Di tukang sayur yang pertama, main belanja sawi putih besar 2, kol 1 bulat besar, bawang bombay, bawang merah, jamur kancing, paprika, sawi, putren, jeruk peras, kacang panjang, cabai merah besar, wortel, kembang kol, brokoli, bayam, selada, jagung kupas, tomat, dan timun. Totalnya ini Rp160.000. Belanja selanjutnya, toge plus 2 papan tempe besar 20.000,
Kikil 1 kantong 10.000, tahu kulit 20 biji plus 2 tahu putih 15.000, bayam 2 ikat 4.000, melon 20.000 1 buletan, dan semangka 35.000 1 buletan, plus ikan nila 1 kilo 40.000. Total semuanya untuk belanjaan sebanyak ini, totalnya Rp304.000 aja. Cukup mengcover, bahkan ini untuk 10 hari yang main rasain. Ada obat ya, tetap kalau mau belanja murah jatuhnya mesti ke pasar tradisional. Hemat lebih banyak, dapat lebih banyak, dan kualitas sayurannya juga seger-seger banget. Tetap jaga kesehatan, pakai masker selalu, cuci tangan sering-sering, dan jaga jarak selalu. Semoga video kali ini bermanfaat. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk tetap berhemat dan menyajikan makanan yang sehat untuk keluarga. Kalau dibikin pusing pasti pusing, kalau dibawa ringan pasti ringan. Yuk masak biar bisa menghemat banyak biaya pengeluaran di rumah. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan share. Jangan lupa juga di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.